kita itu siapa? Lalu kita itu pernah berbuat apa? Kok kita itu membayangkan setelah nanti kita mati di sana akan mendapatkan sesuatu yang nikmat, yang kadang-kadang yang dibicarakan itu kadang-kadang sulit dinalar. Wis ora le munafik, wong poso niku jarene melakukan ibadah. Tapi kenapa kalau itu melakukan ibadah di saat kita lapar, kok tenaga kita lemes? Nah, memang itu ibadah dan itu jaminan masuk surga. Wes gak usah buka, gak usah sahur, mbok poso terus wae. Berarti intinya kalau kita bersyukur, itu akhirnya kita bukan bersyukur kepada Tuhan, Pak. Bukan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah pada yang menghidupi. Lah, yang menghidupi itu lagi ya baru dimaksud Tuhan. Maka saya sering bertanya, bagaimana? Apakah kita yang dilindungi Tuhan? Apakah kita yang harus melindungi Tuhan? Kalau kita dilindungi Tuhan, kita nggak akan mati kok, kita nggak akan sakit kok. Aman terus, Pak. Tapi untuk menjaga kita supaya nggak mati dan nggak sakit, maka kita yang harus melindungi Tuhan supaya nggak lepas pada diri kita Tuhan itu. Ya, setiap penemu itu mesti kontras. Karena salahnya, kenapa? Salahnya orang-orang itu masih belajar dengan masa lalu. Dan kalaupun datang ke rumah Tuhan itu mendatangi bangunan yang kotak. Makanya sukanya sering mengkotak-kotakkan orang dan membeda-bedakan orang. Coba ambil syariat dari tawaf. Dari titik nol kita melingkari dan nanti ketemunya di titik itu lagi. Kalau sudah bulat, mana sisinya? Artinya kalau bulat itu kebersamaan. Dan bilangan manapun di saat yang tertinggi membutuhkan bilangan nol. Bukan bilangan kotak. Makanya kalau orang masih mau mengkotak-kotakkan dan membeda-bedakan tentang akidah, tentang kepercayaan, berarti dia belum pernah menemukan Tuhan dan belum pernah bersama Tuhan. Dan di mana saja hatinya mesti syirik, hatinya mesti sakit. Jadi sudah kelihatan, dilihat dari omongannya, dilihat dari perilakunya. Orang itu tidak pernah dilihat kebahagiaan, bisa berkomunikasi dengan sesama siapapun. Kalau sesama artinya manusia, belum bisa berkomunikasi dengan ciptaannya. Ya ada gunung, ada kayu, ada sungai, ada hewan, dan lain sebagainya. Berarti dia belum pernah bersyukur menjadi manusia. Beda dengan hewan. Di pagi hari tanpa dikomando, burung-burung sama bersiul bernyanyi. Karena dia sudah menerima bahwa dia sebenarnya burung yang sebenarnya. Nah, manusia bangun tidur belum cuci muka, yang dipikir sudah sarapan. Sudah yang lainnya mau ke sana kemari. Yaitu kodrat sebagai manusia, tapi jangan kebangetan. Mbok raup dhisik, sarapan dhisik lagi mengerjakan itu. Hasil tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka kita berbuat dulu, maka hasil itu akan menyusul. Mestinya seperti itu. Tentang orang mengharap surga, sama juga, kita itu berbuat apa terus mengharap surga? Kan kita itu bahagia dulu barangkali nanti mendapatkan surga. Makanya kita itu sekarang mulai sadar lah. Kita itu siapa? Lalu kita itu pernah berbuat apa? Kok kita itu membayangkan setelah nanti kita mati di sana akan mendapatkan sesuatu yang nikmat, yang kadang-kadang yang dibicarakan itu kadang-kadang sulit dinalar. Ini adalah kebangetan. Kok nggak pernah berpikir di saat di dalam rahim ibu kita itu ngapain?
Mestinya orang membicarakan itu masa lalu yang pernah dikerjakan, diomongkan sekarang. Lah masa yang dibicarakan itu belum pernah kita belum pernah kita lampaui. Kok sudah dibicarakan dan direncanakan sekarang? Nah, makanya otak-otak yang seperti ini daripada merevisi kitab seperti yang ditanyakan Mas Indra kemarin, mendingin merevisi otak kita supaya kita itu bahagia, selalu mendapatkan pencerahan dan arah kita itu arah yang jelas. Bahwa kalau membicarakan besok, artinya nanti malam harus tidur. Nah, itulah kalau membicarakan tentang Tuhan dan menjawab pertanyaan dari saudara tadi. Tadi Pak Darno mengatakan bahwa sebetulnya itu bukan kita yang dilindungi Tuhan, tapi kita melindungi Tuhan. Cara untuk melindungi Tuhan itu bagaimana, Pak? Di saat kita lapar, kita makan apa kita tahankan lapar itu? Dikala lapar itu ditahan terus-menerus, kita mati, bisa ngomong Tuhan, bisa ngomong Allah, bisa ngomong Gusti, modar kita. Maka harus dilindungi. Di saat kita dahaga, yang telah berlanjut dan basa Jawa ini wis ketemenan, ngerasakno ngomong Gusti, wong ilat dige ngomong wis cetak-cetak garing kok. Kalau ini nggak segera kita lindungi, nggak segera kita minum air, kita mau bicara lantang, kita mau bicara ngotot-ngotot sampai urat lehernya segini-gini. Ini kan karena perutnya juga kenyang dan di sampingnya juga minuman lengkap loh. Nah coba gak saya dikasih itu, disuruh bicara ngeden-ngeden korong jam, gue gak modar kepengen rawangnya aku. Bukankah kita yang melindungi Tuhan? Apakah dengan bicara yang seperti itu Tuhan tuh suka terus dikirim selang lewat goib, terus dimasukkan ke tenggorokannya? Apakah Tuhan terus tiba-tiba ngirim sesuatu nasi masuk ke dalam perut? Wis ora le munafik. Wong poso niku jarene melakukan ibadah. Tapi kenapa kalau itu melakukan ibadah di saat kita lapar, kok tenaga kita lemes? Nah, memang itu ibadah dan itu jaminan masuk surga. Wis gak usah buka, gak usah sahur, Mbok. Poso terus wae. Kan lebih enak kita segera datang ke sana dan menikmati surga. Apa sing diangen-angen niku? Mestinya daripada orang yang sudah menemukan tentang ganjaran, tentang pahala di akhir hayat setelah mati, untuk apa kita hidup berlama-lama? Dan mati lah, dan cepat ke sana dan menikmati itu. Orang yang membicarakan tentang itu, tapi orang lain disuruh, contohnya jihad, kamu maju, kamu akan nanti disambut dengan bidadari. Kalau tahu sudah seperti itu, kenapa nggak gurunya yang maju? Kok harus mengorbankan orang lain? Berarti kan ini munafik. Berarti kan bohong. Berarti orang-orang itu yang belum menemukan Tuhan, tapi merekayasa Tuhan itu seolah-olah Tuhan itu memerintah, seolah-olah Tuhan itu memberi hal yang seperti itu dan lain sebagainya. Maka bagi orang Jawa tidak mau hal seperti itu. Dan menyembah bukan berarti sujud di hadapan Tuhan, tapi bersyukur atas hidup yang nikmat, yang bahagia, yang cerah, dan yang lainnya. Gitu. Jadi kita menyembah bukan mencari pahala, tapi kita menyembah mensyukuri karena kita tuh masih hidup dan diberi kekuatan. Maka cara nyembah orang Jawa adalah ikhlas. Nggak ada orang bersembayang soro Jawa nih terus oleh ganjaran dan merasa pernah melakukan kebaikan. Nggak ono. Tapi bagi orang-orang menganut agama, wong sembayang kowe kok nglakoni iku perbuatan apik niki nek ora wong iki ne manggon ten mriki kan ora mungkin. Ngono lho. Baiknya di mana? Coba. Seandainya Tuhan niku yang memberi hidup ini yang komplit ini. Mata per hari wis gak salah larang-larang. Nyewa 5.000. Sikil 5.000, irung 5.000, lambe 5.000, totalnya sekitar 50.000. Mau per hari nyewa sakmono. Terus 1 tahunnya
ketemu piro? Coba bayang. Gak usah nyewa di saat salah satu organ tubuh kita ada yang sakit. Itu biayanya mahal. Nah seandainya hidup terus loro terus ngono. Coba. Bukannya orang yang mencari obat di saat sakit itu bukan salah satu tanda kita itu menjaga Tuhan? Berarti ngomong apa? Yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan di saat badan kita ada yang sakit, nyawa itu sudah gak betah nanti lepas. Lah nyawa itulah Tuhan. Gitu.